Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai keterampilan berbicara dalam berbagai situasi. Saya Patriza Julian Koni. Saya Syarifah Zakira Rasha. Saya Anissa Dewi Marlan. Saya Zahra Syakira Masa. Menjelaskan bagian hakikat keterampilan berbicara. Apa itu hakikat keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, perasaan, atau informasi secara lisan dengan jelas, terstruktur, dan sesuai konteks, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pendengar. Selain itu, hakikat keterampilan berbicara tidak hanya melibatkan kemampuan mengungkapkan kata-kata, tetapi juga mencakup aspek nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan audiens. Keterampilan berbicara juga memiliki beberapa dimensi utama, seperti kemampuan berbahasa, kepercayaan diri, kejelasan, kesesuaian konteks, dan juga interaksi. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara. Akan tetapi, kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembicara. Ada beberapa fungsi tujuan keterampilan berbicara. 1. Meningkatkan interaksi sosial, membantu membangun hubungan dan kerjasama yang baik antara individu ataupun kelompok. 2. Meyakinkan dan mempengaruhi, membantu meyakinkan orang lain dalam berbagai situasi, seperti negosiasi ataupun persuasi. 3. Meningkatkan kepercayaan diri, membantu mempermudah berbicara di depan umum dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa rasa cemas ataupun ragu. 4. Meningkatkan karir. Keterampilan berbicara yang baik dapat membantu membuka peluang dalam dunia profesional seperti wawancara kerja ataupun rapat. 5. Menyampaikan informasi. Membantu memastikan pesan agar dapat dipahami oleh orang lain dengan jelas dan tepat. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan berbicara. Yang pertama ada motivasi. Semakin tinggi motivasi untuk berbicara, semakin besar keinginan untuk berlatih atau memperbaiki keterampilan. Ini termasuk dalam faktor internal, seperti mendorong seseorang berusaha lebih baik mengasah keterampilannya. Yang kedua ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar ini termasuk dalam faktor eksternal. Kebiasaan berlatih berbicara secara rutin membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara, seperti berbicara di depan umum, seperti presentasi, yaitu menampilkan keterampilan berbicara. Yang ketiga ada pengasahan komponen kebahasaan. Itu seperti menguasakan kosakata semakin banyak, penguasaannya semakin mudah mengungkapi idenya. Keempat ada sikap mental. Sikap mentalnya termasuk ke dalam psikologi seperti rasa takut atau kecemasan saat berbicara di depan umum yang menghambatkan kemampuan berbicara. Akan melanjutkan presentasi tentang jenis keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berbicara formal dilakukan dalam suasana resmi, contohnya pidato, presentasi, dan rapat. Ciri bahasa formal adalah bahasa terstruktur, sopan, sesuai aturan. Berbicara non-formal dilakukan dalam suasana santai, contohnya obrolan sehari-hari, bercanda. Ciri bahasa non-formal, bahasa bebas, tidak terikat aturan resmi. Keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicaraan, berbicara sendiri, komunikasi dengan diri sendiri, contoh menolok latihan pidato, berguna untuk refleksi dan melatih kepercayaan diri. Berbicara antar pribadi, melibatkan 2 orang, contohnya percakapan sehari-hari, wawancara, dan berbicara dengan teman, cenderung bersifat personal dan mendalam. Yang ketiga, berbicara antar kelompok, melibatkan lebih dari 1 kelompok, contoh diskusi, debat, musyawarah, bertujuan menyampaikan ide atau mencapai kesepakatan. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih.